Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasda, NIM 1062019011, semester 6, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan proposal, yaitu kualitatif, kuantitatif, mindset and metode, tindakan, R&D. Saya akan menjelaskan pengertian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menjadi instrumen utama pada penelitian sendiri, sehingga dapat mengambil masalahnya yang ada dalam masyarakat. Penelitian berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan melaksanakan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu metode komparatif. Yaitu jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diturunkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak dapat diharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu ada 6. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Yang kedua, menentukan landasan teori. Dan yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Yang keempat, adapun pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam yaitu kesimpulan. Adapun jenis-jenis metode penelitian kualitatif yaitu yang pertama dasar, yang kedua itu etnografi, yang ketiga itu terapan, dan yang keempat itu studi kasus, yang kelima ada evaluasi, yang keenam ada tindakan, dan yang ketujuh ada naratif, kedelapan ada historis, yang kesembilan ada eksplorasi, dan yang kesepuluh ada deskriptif, dan yang kesebelas adalah verifikasi. Penyusunan proposal yaitu adapun latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, personalia, perkiraan biaya, daftar pustaka, dan kurikulum vitae penelitian dan anggota. Penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori landasan, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran dan merupakan bagian struktural dalam penelitian kuantitatif. Hal ini memberikan gambaran atau jawaban yang akan hubungannya dengan fundamental atau hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif biasanya dilakukan dengan jumlah yang sampai ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Di sini tentang pengertian mixed metode. Metode penelitian kombinasi atau mixed metode merupakan sebuah metode kombinasi atau campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Kenapa harus ada mixed method? Karena metode kombinasi ini mencampurkan atau menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, di mana apabila kombinasi akan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing metode tersebut dengan bermaksud dan tujuan yang akan berbeda. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah metode yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru. Sehingga tindakan tersebut jika diterapkan dalam pekerjaan, maka proses perencanaan pekerjaan akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya berkualitas. Jenis penelitian tindakan yang pertama yaitu penelitian tindakan diagnostis, dan yang kedua ada penelitian tindakan kelas partisipan, dan yang ketiga ada penelitian tindakan kelas eksperimental, dan yang keempat ada penelitian tindakan kelas empiris. Contoh judul penelitian tindakan yaitu yang pertama, supaya meningkatkan hasil belajar geometri melalui media gambar.
Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Jenis-jenis penelitian eksperimen yang pertama yaitu pre-experimental design. Desain ini belum merupakan eksperimen sesungguhnya. Yang kedua yaitu true experimental design, artinya eksperimen yang betul-betul terkena dalam desain ini. Penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar yang mengalami jalannya eksperimen. Dan yang ketiga yaitu photorial design. Desain photorial ini adalah identifikasi dari desain true eksperimental yang memperhatikan kemungkinan adanya variabel yang menghuni perlakuan atau variabel instrumental terhadap hasil atau variabel defend. Yang keempat yaitu ada quasi experimental design. Desain ini digunakan karena pada kenyataan sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian atau mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain quasi eksperimental. Penelitian perkembangan R&D dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Langkah-langkah metode pengembangan R&D yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba desain, revisi produk lanjutan, pembuatan produk massal. Teknik pengumpulan data yaitu ada 5. Yang pertama ada teks, ada angket, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Yang pertama yaitu teks. Teks adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok lainnya. Yang kedua yaitu angket. Angket adalah kuesioner, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responder dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Observasi. Observasi di dalam antrian penelitian. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan teks, kuesioner, ragam gambar, dan rekam suara. Pedoman observasi berisi yaitu sebuah daftar jenis, kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, dan peraturan notula, rapat, dan sebagainya. Adapun wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan seorang yang disebut narasumber atau dimulai informasi, keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dapat melibatkan dua belah pihak atau lebih. Bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan atau berupa rekaman. Tujuan wawancara umumnya untuk memperoleh informasi, data, dan perlengkapan lainnya secara langsung menggunakan menjelaskan atau suatu hal.